Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di dalam program podcast GPI Rock Surabaya bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam acara Kingdom Insight is Gift for You. Kita masih berada pada seri Financial Wellness. Kita akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan keuangan, tren-tren yang saat ini sedang terjadi, sehingga kita bisa mendapat insight-insight yang baru, dan tentu saja bila hal tersebut baik ya kita bisa ikuti, dan bila hal tersebut tidak baik kita tidak terjebak di dalamnya, sehingga kita bisa memahami keduanya dengan baik. Dan masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Yuwono Sudirjo. Beliau adalah founder and senior partner PT Fast Solusi Indonesia, dan beliau juga menjadi senior trainer KBC, Kingdom Business Community. Shalom Pak Yuwono, selamat datang. Halo Pak Roy, malam. Kabarnya masih sehat ya? Sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pak Yuwono, hari ini kita akan berbicara tentang memahami NFT dan kripto. Ya. Ini yang seringkali ditanyakan ya, khususnya oleh orang-orang muda begitu ya. Biasanya gitu ya. Di tempat kami, di gereja kami juga banyak ya. Bahkan ada yang bilang, ayo kapan podcastnya NFT dan kripto. Nah, hari ini rupanya sudah terjawab karena Pak Yuwono akan berbicara tentang itu. Ya, ini sebetulnya barang baru begitu Pak ya, tetapi booming begitu ya, booming, dan begitu banyak orang yang masuk di dalam hal tersebut. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, bisakah Pak Yuwono memberikan penjelasan secara sederhana begitu ya, apa sih sebetulnya NFT dan kripto itu Pak? Jadi mungkin saya jelaskan yang sederhana ya. Iya. Kalau NFT itu adalah alat koleksi investasi. Jadi misalnya kalau zaman dulu ibu-ibu suka ngoleksi tas bermerek, bapak-bapak suka ngoleksi jam yang branded, atau kemudian lukisan ya, kemudian mereka punya apalagi ya, mobil antik barangkali ya. Itu barang investasi gitu Pak, barang investasi. Jadi barang investasi tapi bentuknya koleksi. Ya tentunya ada yang hobi, ada yang suka, dan memang harus ahli. Mungkin ada yang suka ngoleksi batu berlian, batu aki, apa aja lah ya. Kalau saya ngeliat nggak bisa tahu nih ini berlian berapa karat, yang jelas nggak ada karatannya. Seperti itu, karena saya nggak ahli di situ. Jadi investasi macam-macam, salah satunya barang benda-benda koleksi. Nah, anak muda sekarang punya barang namanya NFT. NFT ini adalah koleksi aset digital ya, yang mewakili dunia nyata. Jadi bentuknya bisa seni ya, tapi dalam bentuk digital ya. Terus kemudian dia juga bisa berbentuk koleksi musik ya, terus mungkin ada game ya, ada video. Nah, itu bisa dipertukarkan atau foto ya. Ada yang suka ya, mereka bisa jual beli gitu, bisa jual beli koleksi tadi, jual beli batu aki, jual beli lukisan. Yang suka ya bisa beli mahal, tapi kalau yang nggak suka ya, kalau saya dikasih lukisan, saya nggak bisa bedain ini apa, nggak ada gambarnya, cuma coret-coret, ini terkenal, ini mahal, ya yang ngerti gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti ya, bagi saya nggak punya nilai. Jadi kalangan yang akan membeli, yang mengerti, ya terbatas sekali ya, termasuk NFT ini. Jadi kalau mereka suka, mereka kemarin ada yang jual sampai miliaran ya. Kalau saya jangan miliaran Pak, disuruh beli 1 juta aja ngapain saya begitu ya. Berharapnya gimana? Berharapnya ya nanti kalau saya beli lukisan ini disimpan lebih lama lagi, mungkin lebih mahal lagi jualannya itu, lebih antik lagi. Berharap begitu, tetap seperti prinsip investasi yang lain. Ya, menyimpan sekian lama, mungkin ada yang lebih suka mobil antik ini, lebih makin tua makin bagus ya, makin mahal harganya, dapat untung, kan bisnis begitu ya. Ya, itu investasi selalu begitu, beli murah barangkali untuk kemudian nanti dijual mahal ya.
Itulah kira-kira lah ya, itu model aset digital hari ini. Disimpannya di dunia maya, di digital. Nggak ada barangnya seperti tadi tas yang simpanan ibu-ibu atau jam Rolex simpanan bapak-bapak, barangnya nggak ada ya. Barangnya di dunia digital. Dan mereka biasanya tukar-menukar bayarnya pakai mata uang digital juga, kripto, cocoknya gitu. Karena memang beredarnya di kalangan dunia digital, dunia maya. Nah, ini memang barang baru ya. Tapi prinsipnya simpelnya seperti itulah. Itu koleksi-koleksi yang dilakukan, ada anak muda, mungkin siapa aja yang akhirnya dia menawarkan, dan kebetulan ada orang yang suka begitu. Dan dia berani nawar ya seperti transaksi dengan harga yang mahal, dibayar mungkin pakai Bitcoin atau pakai mata uang yang lain, Ethereum dan seterusnya, mata uang kripto. Itulah NFT, Pak. Itu investasi dunia maya. Iya. Jadi barangnya digital dalam artian nggak bisa kita pegang gitu Pak ya? Nggak ada, tapi bisa di-download ya, namanya digital ya, disimpan di mana barangkali ya, di dunia maya. Jadi kalau dioper ya mungkin dipindahkan ke orang lain yang pembelinya gitu. Di dunia maya juga, gitu. Barangnya digital soalnya. Nah, Pak Yuwono melihat bagaimana tren NFT dan kripto ini ke depan ya? Apakah hanya ya boomingnya mungkin sesaat saja hari-hari ini, atau nanti bakal akan booming terus begitu Pak kira-kira? Mungkin beda dengan yang musiman ya, karena ini namanya NFT ini kan istilahnya sesuatu yang isinya juga berbeda-beda lah istilahnya. Jadi misalnya kalau ada yang koleksi, terus kemudian isinya barang tertentu yang orang suka, ya mungkin satu hari bisa dijual lagi dan seterusnya ya. Beda dengan yang koleksi yang musiman, misalnya dulu pernah kan ada ikan lohan, terus ada apa lagi ya, tanaman apa itu, janda bolong begitu ya, itu sesaat, jadi suatu hari ya akan lewat begitu. Tapi karena NFT ini istilahnya dunia tadi digital, dan barangnya bisa macam-macam bentuknya. Jadi kalau misalnya barangnya itu menarik, ya orang akan beli dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ini kayak mirip token istilahnya ya. Nah, token ini kalau nanti dijual belikan memang dihargai lebih mahal kalau orang suka. Nah, ini pasarnya yang terbatas, Pak ya. Pasarnya itu terbatas. Tadi saya bilang kalau saya sih ya enakan beli yang bisa dipakai, Pak ya. Saya mungkin beli jaket aja gitu. Kalau ngoleksi jaket ya saya bisa pakai, bisa untuk situasi saya untuk berfoto ya begitu. Kalau ini ya memang nggak bisa dilihat secara dunia real, dunianya beda Pak, dunia maya begitu ya, seni yang disimpan di dunia maya dan nah itu barangnya akan ada terus, tapi mungkin isinya beda-beda Pak. Yang laku kemarin bentuknya foto, nanti mungkin musik ya. Jadi simpennya aja yang di dunia maya bentuknya aset digital ya, yang tadi disebut NFT. Ya, Pak Yono, apakah ada tools khusus ya untuk NFT dan kripto ini? Artinya mungkin aplikasi khusus yang harus kita gunakan atau semacamnya begitu ya, untuk kita bisa bertransaksi ya di dunia maya itu. Alatnya, pasarnya ada Pak tentunya ya. Ya kayak tadi lah, kalau misalnya pasar mobil bekas, ada mobil antik tadi ya, ada pasar orang-orang yang suka hobi, ada komunitasnya. Jadi cara jual belinya mereka biasanya pakai alat-alat yang dunia maya juga. Tadi cara bayarnya pakai mata uang kripto seperti itu. Jadi kalau toolsnya ya namanya juga tools itu kan alat ya. Isinya ya orang selera atau tidak. Kalau mereka misalnya suka, ya mereka berjual beli karena mereka ada di komunitas itu. Di dalam komunitas itu mereka bisa cari barang baru, mungkin yang bisa untung lebih dan seterusnya. Jadi kriptonya sendiri itu alat buat membayar ya. Nah, ini sebenarnya bukan alat investasi kalau kripto, walaupun harganya naik turun, ada yang bilang untung dan seterusnya, tapi lebih tepatnya kripto itu alat bayar. Sedangkan NFT itu memang alat investasi, seperti tadi koleksi branded ya, tools atau mobil antik dan seterusnya. Jadi ini dua barang yang berbeda. Yang satu memang benda koleksi, yang satunya alat bayarnya. Nah, yang kita harus membedakan. Kalau nyimpen NFT ya silahkan ya, boleh-boleh aja kalau memang suka ya, namanya juga nyimpen koleksi. Apakah bisa laku lebih tinggi? Kalau ada yang suka ya.
Jadi kalau nggak suka ya disimpan doang, ya kayak mobil disimpan di garasi, mobil antik cuma dikagumin orang ya, tapi nggak ada yang beli, ya nggak dapat uang Pak, gitu ya. Nah, silakan kalau mau milih begitu. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya bayarnya memang pakai namanya kripto. Jadi kita membedakan dua hal ini ya. Satu, tadi kita udah belajar investasi. Nah, pilihan investasi banyak ya. Mau investasi di NFT ya, kalau memang menguasai silahkan ya, masuklah ke komunitas itu. Tapi ya jangan terus kemudian habis nyemplung beli mahal nggak bisa jual ya. Karena prinsip investasi kan buy low sell high. Saya beli, tentunya jangan sampai harganya turun. Misalnya kalau beli barang, rumah harganya naik terus, makanya orang suka investasi properti begitu ya. Tapi kalau harganya turun, ya mungkin nggak masalah kalau saya bisa pakai di dunia nyata. Saya beli mobil harganya turun, ya saya buat kerja, buat investasi, maksudnya bekerja, bukan mobilnya yang investasi. Nanti dijualnya bekas turun, nggak apa-apa, karena manfaatnya saya dapat, dunianya nyata. Tapi kalau NFT kan dunianya nggak nyata, dunia maya. Saya udah nggak bisa pakai, terus nanti jualnya nggak untung, ya ngapain investasi begitu? Nah itu tolong dipikirkan legal dan logiknya, ya seperti itu. Yang balik lagi ke prinsip investasi. Nah bicara kripto sekarang ya, nah kripto itu justru alat bayar saja. Ini mirip dengan alat bayar itu kan mirip dengan rupiah. Ini alat bayar yang sah, tukar menukar barang kita hargai dengan rupiah di Indonesia. Kita nggak boleh pakai dolar ya. Dulu masih boleh. Ada hotel dulu tarifnya dalam US dollar, sekarang nggak boleh, harus rupiah. Tour juga sekarang rupiah ya. Dulu bisa pakai dolar, mau jalan-jalan ke Holy Land, $2.000, sekarang nggak boleh, nulisnya 30 juta rupiah begitu ya, karena regulasi Indonesia harus pakai mata uang negara Indonesia, yaitu rupiah. Nah, kita membedakan alat bayar tadi, ada mata uang negara, ada mata uang komunitas. Kripto itu mata uang komunitas. Jadi kalau mata uang negara, ada backup negara. Rupiah di backup oleh negara Republik Indonesia. Yen Jepang di backup oleh negara Jepang, begitu ya. Sehingga kalau harganya jatuh, ya negara akan mati-matian membela mata uangnya. Nah, kalau komunitas, kripto tadi mata uang komunitas, itu yang membela siapa? Ya komunitasnya terbatas ya. Jadi nggak ada negara yang backup. Orang bilang tidak ada dasarnya. Jadi bisa jatuh sampai ke dalam jurang yang terdalam kalau nggak ada yang nampanin gitu ya. Nggak ada yang nampungin gitu. Kalau negara, rupiah jatuh, negara akan intervensi. Kenapa? Kalau rupiah sampai 10.000, wah 14.000 jadi 10.000. Mungkin yang jalan-jalan seneng nih, murah ya. Yang ekspor bukan seneng, senep Pak ya. Aduh rugi saya ya, jualan dolar dapatnya 10.000 dolarnya. Nah, negara nggak suka kan, berarti orang akhirnya nggak bisa ekspor. Maka negara begitu dolarnya turun ke 10.000, negara intervensi. Karena apa? Negara tidak mau mata uangnya dipermainkan. Jadi ada dasar. Negara itu akan membackup. Nah, kalau komunitas, nggak ada yang backup. Nggak ada dasarnya. That's why mata uang kripto itu bisa naik setinggi langit, bisa turun sedalam jurang ya, seperti itu. Nah, karena volatility-nya sangat tinggi, resikonya sangat tinggi, ini sudah tadi alatnya sebenarnya alat bayar buat bayar NFT. Ada yang dulu menawarkan kalau mau jalan-jalan ke bulan harus pakai mata uang Dogecoin. Wah, ini yang bicara orang terkenal, orang terkaya ya. Semua orang beli Dogecoin karena mereka mungkin pingin jalan-jalan ke bulan, Pak ya. Jadi kalau jalan-jalan ke bulan bayarnya pakai Dogecoin, nggak terima US dollar, ya mau nggak mau orang harus beli untuk alat tukar membayarnya pakai Dogecoin. Berhubung saya nggak pingin ke bulan, Pak, saya pengennya ke Matahari, Pak. Karena Matahari itu sering sale, obral, diskon 50% ya, Dev Store-nya. Jadi saya nggak perlu beli Dogecoin. Ngapain saya beli Dogecoin? Saya pakai rupiah, belanjanya ke Matahari, bukan ke bulan, Pak. Gitu loh. Jadi namanya mata uang, kalau nggak dibutuhkan dibeli, itu jadi salah. Karena mata uang itu alat bayar, bukan alat investasi. Jadi teman-teman mesti membedakan nih ya. Kalau investasi, jelas wajib, tinggal milih barangnya. Kalau mata uang, ya wajib kalau pengen belanja pakai ke negara itu. Kalau ke Jepang belanjanya pakai yen ya. Kalau mungkin ke Amerika pakai US dollar, mata uang negara itu. Nah, kalau mata uangnya komunitas diterima oleh segala komunitas yang bersangkutan, ya silakan aja ya. Tapi sadarlah komunitas itu tidak ada underlying-nya, tidak ada dasarnya. Makanya bisa jatuh, bisa naik suka-suka ya, karena tidak ada negara yang backup, tidak ada patokannya seperti itu. Nah, kita harus waspada sehingga kalau kita memang berinvestasi di mata uang kelihatannya sesuatu yang salah ya, salah memakai alat.
Jadi alat itu kan harus ada gunanya ya. Misalnya alat untuk nampung air ini buat minum, jangan taruh di piring gitu ya, itu nampaknya nasi gitu, atau jangan taruh di sendok gitu ya, itu buat nyendok gitu. Jadi alat itu mencapai tujuan benar investasi. Nah, alat untuk membayar itu pakai mata uang, bukan untuk alat berinvestasi. Itu namanya salah memakai alat. Jadi kita teman-teman harus bisa bedain ya, ini alat buat berinvestasi atau alat untuk membayar. Kalau alat membayar ya jangan pakai buat berinvestasi. Iya. Jadi sebetulnya cukup beresiko sebetulnya Pak ya untuk kripto ini ya, karena tidak ada ini ya, tidak ada dasarnya ya, atau tidak ada patokannya gitu Pak ya. Jadi mesti siap-siap gitu ya, kalau tiba-tiba nilainya turun anjlok begitu ya, bisa jantungan nanti ya. Ya, itu resikonya sudah salah beli istilahnya ya, alat tuker, alat untuk membayar dijadiin alat investasi. Kedua, alat itu juga tidak ada dasarnya tadi ya, dan kita mungkin nggak membutuhkan alat itu gitu ya. Jadi mungkin kalau flashback ke cerita kisah-kisah zaman awal dulu, zaman di Alkitab Yesus ya, kenapa satu hari ada orang-orang yang bertanya ya, pengen mencobai Tuhan dengan pertanyaan. Dia bertanya begini, boleh nggak membayar uang ini sebagai pajak ke kaisar ya, seperti itu. Nah, ceritanya zaman itu kan mereka dijajah oleh bangsa Romawi ya, bangsa Israel. Sehingga mata uang yang berlaku ya mata uang penjajah, gambarnya kaisar Romawi seperti itu. Nah, mata uang ini yang berlaku di seluruh Romawi, termasuk daerah di mana di waktu itu dari daerah Yerusalem, daerah Israel yang waktu itu masih di bawah penjajah Romawi. Jadi kalau mau berdagang, mau nggak mau mata uangnya pakai mata uang penjajahnya, yaitu mata uang Romawi. Nah, memang di gereja itu mata uangnya sendiri. Makanya waktu itu Yesus menjawab, gambar siapakah itu? Nah, itu tulisan dan gambar kaisar. Ya, kembalikanlah ke kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Karena ini memang uang buat dagang, untuk bertransaksi ya, perdagangan. Kemudian karena berdagang itu ada untung, ya bayar pajak, PPN, dan segala ya kembalikan ke kaisar gitu ya, mata uang ini. Tapi kalau untuk dipersembahkan ke gereja, itu mata uangnya sendiri gitu, kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan. Makanya zaman dulu itu, ini konon sejarahnya ya, satu hari Tuhan pernah marah di Bait Allah karena ada orang berjual beli mata uang ya. Kenapa? Ya karena mungkin orang luar nggak punya mata uang untuk mempersembahkan di Bait Allah. Mereka harus tukar mata uang tadi, sehingga muncul money changer. Bukan salah money changer-nya. Konon katanya ya, money changer ini udah dimonopoli oleh satu kelompok imam-imam yang golongannya imam waktu itu. Sehingga sebenarnya Tuhan nggak mau orang ingin datang beribadah, memberi, kemudian mereka harus menukar dengan harga yang terlalu mahal. Mungkin istilahnya karena mereka membelanjakan istilahnya kepada Tuhan tuh harus mata uang Bait Allah, mereka harus tukar mahal gara-gara dimonopoli oleh money changer yang ada di situ. Jadi sekali lagi bukan salah money changer ya, tapi waktu itu karena orang mau beribadah kok dihalangi, bahkan juga dipersulit, maka Tuhan berkata, ini rumahku harusnya rumah doa, dijadikan sarang penyamun, dibuat tempat berjual beli yang sesuatu yang menguntungkan satu golongan saja. Nah, itu kisah kenapa muncul alat tukar mata uang kaisar dengan mata uang yang tadi gambarnya untuk beribadah. Jadi kalau zaman dulu aja seperti itu, saya percaya hari ini zaman kripto, zaman ini ada orang-orang yang memanfaatkan juga gitu ya, mencari untung dari mata uang tertentu karena mereka create komunitas tertentu dan ada bandarnya ya. Nah, akhirnya korbannya adalah orang-orang yang tertipu tadi ya, karena merasa ini bisa menguntungkan, dia simpan dan harganya bisa jatuh. Nah, ini mungkin kalau hari ini ya seperti yang kemarin lah ya, ada bandar-bandar yang mengelola dengan salah ya, harusnya zaman itu Tuhan marah di Bait Allah, ya hari ini kita kalau sampai uang kita digunakan untuk beli barang yang salah tadi, yang sebenarnya kita nggak perlu beli, ya nanti tanggung jawab sama Tuhan sendiri lah, kira-kira seperti itu ya. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang Tuhan percayakan. Menurut saya ya nggak usah belilah kalau memang nggak butuh barang tersebut, kripto tersebut ya. Kecuali memang belanjanya pakai kripto. Memang kalau harus beli tadi ya, beli tiket harus pakai kripto. Nah, saya sampai mikir begini loh, ini komunitas kalau lain kali
istilahnya begitu kuat ya. Satu hari yang ditulis di kitab Wahyu, bisa nggak ya mata uang yang gambarnya 666 yang berlaku seluruh dunia? Wah, ini sangat bisa. Kalau semua komunitas setuju. Kalau yang nggak punya 666, ya nggak bisa berdagang, nggak bisa jual beli. Nah, apakah sampai ke sana arahnya? Kita harus waspada nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita termasuk dalam komunitas yang salah. Udah nggak usah ikutan komunitas yang seperti itu. Berhubung kita masih makan nasi, bayarnya pakai rupiah, rawon pecel pakai rupiah, ya udah simpennya rupiah aja kan. Kita nggak perlu bayar pakai kripto beli nasi rawon kan. Simpen rupiah, cintailah produk-produk Indonesia ya. Kalau dibayar pakai kripto, yang jual malah bingung Pak ya. Nah, itu tadi. Makanya jualannya harus ke komunitasnya Pak gitu. Ya, bukan di Indonesia harus pakai rupiah mata uang yang resmi di Indonesia. Udah begitulah. Pak, saya butuh yen karena saya pengen ke Jepang. Ya, silakan beli yen. Memang butuh yen. Kalau di Jepang dibayar pakai rupiah nggak laku Pak. Yang laku yen gitu. Konon waktu Rusia ini kemarin ribut sama Ukraine, Rusia itu kan ditekan seluruh dunia. Rubel itu mata uang Rusia ya, jatuh Pak dari harganya itu sampai banget. Akhirnya dia harus membela kan, Presiden Rusia bikin peraturan. Kalau mau beli minyak hanya bisa bayar pakai rubel, dolar nggak terima. Nah, terserah. Ya itu namanya perdagangan ya. Saya terima emas atau terima pakai rubel saja. Nah akhirnya orang yang pegang dolar terpaksa tukerin ke rubel kan. Kalau nggak bisa beli minyak dari Rusia, dia nggak layani belanja pakai US dollar. Harus pakai rubel atau pakai emas. Di situ baru harga rubelnya naik lagi. Itulah mata uang negara. Dibela habis oleh negara tersebut. Tapi kalau kripto siapa yang bela? Nggak ada tadi, nggak ada dasarnya. Nah, ini yang perlu dipahamin ya. Jadi memang kalau wajib butuh minyak sama Rusia ya terpaksa beli rubel kita Pak. Kalau nggak diladenin beli minyak bayar pakai transfer US dollar nggak diladenin. Begitu. Kalau menurut Pak Yuwono, apa sisi baik dan sisi buruknya dari NFT dan kripto ini, Pak Yuwono? Ya, simpel aja Pak. Ya. Kalau dunianya maya sekarang nyimpennya lebih gampang ya. Kalau memang suka koleksi namanya NFT daripada nyimpen tadi yang barang-barang koleksi yang zaman dulu butuh gudang lah ya, mungkin butuh garasi yang banyak gitu ya. Tapi ya lagi-lagi investasi itu kan pilihannya banyak ya. Jadi tidak hanya NFT gitu. Terus kemudian pasarnya juga sangat terbatas NFT itu. Belum tentu loh bisa untung. Mungkin si A bisa untung miliaran, ya dia ada orang pasti yang suka dan beli dengan harga mahal gitu. Kita ngumpulin belum tentu laku segitu tinggi harganya. Nah ini harus disadari ya. Yang minat terbatas. Kalau itu sih sah-sah saja, nggak masalah ya. Tapi jangan beli yang mahal terus berharap untung lagi, belum tentu untung loh ya. Belum tentu, beda sama kalau investasi rumah, properti naik terus gitu ya. Ya itu nggak tahu, itu jelas lah ya, karena tanah itu ya begitu-begitu aja ya, namanya tanah, orang butuh rumah, butuh tanah ya, manusia makin banyak ya, permintaan sama penawaran. Nah ini kalau NFT permintaan penawarannya ada nggak permintaan sehingga harga kita bisa naik. Nah itu teman-teman harus pertimbangkan baik-baik lah ya. Boleh-boleh aja sih ya, saya sih netral ya. Kripto saya netral juga. Boleh nggak beli kripto? Boleh, kalau memang mewajibkan kita belanja pakai mata uang tersebut. Tapi kalau nggak diwajibkan, ya jangan dibeli. Simple ya. Jadi ada, kita sadar itu barang itu ada. Nah, masalahnya butuh dibeli nggak? Kalau nggak butuh, ya ngapain dibeli? Begitu. Berhubung saya nggak beli minyak ke Rusia, ya saya nggak perlu beli rubel, Pak. Belinya minyak goreng di supermarket pakai rupiah, Pak. Saya nggak butuh minyaknya Rusia. Saya nggak beli rubel gitu ya. Persis seperti itulah gambarannya kripto. Kalau nggak butuh, ya jangan dibeli. Tapi kalau beli wajib pakai mata uang itu, ya terpaksa harus beli, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya kita sebagai pengikut Kristus itu harus bijaksana, Pak. Memang bijaksana, kita harus ikut nggak? Betul. Termasuk tadi saya bilang, kalau misalnya satu hari ada kripto 666, tanpa 666 nggak bisa berdagang, kenapa nggak kita bikin komunitas sendiri orang percaya? Yang kriptonya 777 gitu ya. Sayangnya 666 ya. Jadi kalau berdagang sesama kita, Pak, nanti masuk ke kafenya orang komunitas orang percaya. Ini kan mata uang komunitas kripto itu. Ya, bayarnya pakai 77 aja, jangan pakai 666, Pak. Ini persis kalau Bapak Ibu punya warung, punya restoran, kan sering ditempel tuh di kasir ya. Ada terima GoPay, OVO, Visa, Master. Ya itulah ya, itu komunitas. Kalau nggak ada tempelannya GoPay, mau bayar GoPay kan nggak bisa, nggak ada scan-scanannya begitu ya. Nggak ada Visa, Master, ya biarpun saya nggak punya uang tunai kan, mau
mau debit nggak bisa karena dia nggak punya alat untuk gesek Visa Master ya. Nah, kalau terima ada stikernya berarti dia komunitas Visa Master, komunitas GoPay-OVO. Nah, kita bisa bayar pakai itu, tinggal scan aja. Nah, persis kripto itu seperti itu, komunitas ya. Cuman tadi kan 1:1. Kalau artinya rupiah berapa makannya 100.000. Ya saya scan OVO juga 100.000 kan. Satu OVO sama dengan Rp1. Masalahnya kripto itu nggak begitu. Satu bisa 500 juta. Nah, begitu. 500 juta besok tinggal 100 juta. Bisa naik turun kan bahaya banget. Ya, udah simpen aja. Kalau belanja rupiah ya simpennya rupiah aja. Udah Pak. Besok kalau nyimpennya pakai OVO boleh. Malah kadang-kadang saya dapat diskon Pak gitu ya, dapat cashback ya. Bayar 100.000 dikembalikan 10.000 ya, saya seneng Mbak gitu Pak. Jadi kalau nggak harus membayar pakai alat itu, ya saya nggak pernah install, nggak pernah belanja, nggak pernah pakai. Tapi berhubung kalau itu dapat cashback 10.000, saya pindahin rupiah saya masuk ke mata uang digital tadi, itu OVO GoPay kan mata uang digital. Ya. Saya scan di cashback, ya boleh-boleh aja, karena nggak rugi kan, 100.000 bayarnya 100.000 gitu. Saya nggak ada kurs yang mahal yang membuat rugi. Karena kalau kursnya bergerak dengan cepat, ya kayak rubel tadi, jatuh mendadak, ya negaranya akan bereaksi, berespon. Tapi kalau kripto jatuh mendadak, nggak ada yang berespon, Mbak. Yang rugi banyak. Ya, mungkin bandarnya tadi yang menguasai komunitasnya tadi, yang tadi dalam tanda petik ada bandar-bandar yang Tuhan marah di bait Allah tadi. Nah itu yang suatu hari kenapa kamu ikutan bandar itu nggak wajib beli. Nah ini yang buat teman-teman pikir 2 kali sebelum menukarkan uang kita ke mata uang yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi kita perlu bijaksana dan jangan latah gitu Pak ya. Betul. Oh kripto semua gitu ya. Kita perlu bijaksana untuk bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Baik, terima kasih Pak Yuwono sudah berbagi pada edisi kali ini tentang NFT dan kripto. Pembahasan yang simpel tapi memberikan kita banyak insight ya, pengetahuan yang baru sehingga kita nantinya tentu perlu hidup secara bijaksana dan kita perlu memanfaatkan ya apa yang sudah ada dan yang sudah Tuhan percayakan dengan lebih baik sehingga kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih Pak Yuwono untuk waktunya dan saya percaya edisi Financial Wellness ini tidak berhenti di sini. Nanti kita akan ketemu di episode-episode berikutnya yang juga membahas tentang sesi keuangan. Demikian warga kerajaan, perbincangan saya dengan Bapak Yuwono Sudirgo. Saya percaya apa yang kita perbincangkan bisa mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, hiduplah dengan bijaksana, ya, mintalah hikmat dari Tuhan supaya kita tidak salah di dalam mengambil langkah di dalam hidup ini. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.